Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah program linear integer atau program linear bilangan bulat. Kalau pada minggu yang lalu saya jelaskan masalah program linear, bedanya apa sih dengan program linear integer? Beda cuma sedikit sih sebenarnya, yaitu bahwa variabelnya itu bilangan bulat atau integer. Kalau yang kemarin itu bilangan real, yang ini integer. Memang kelihatannya lebih sederhana kan, integer. Ternyata kalau mencari solusi itu lebih sukar daripada kalau dia bilangan real. Kalau kemarin kita pakai metode Simplex untuk mencari solusinya program linear, maka yang sekarang ini memang bisa tapi tidak secara langsung ya. Tapi memang lebih kompleks. Nanti kita lihat hasilnya. Cuma ada metode yang lain, tapi kita pakai yang ini saja. Karena kita sudah mengenal metode Simplex, berarti kita manfaatkan metode Simplex itu. Oke, program integer ini bisa saja dia semua variabelnya adalah bilangan bulat, sehingga dia adalah program linear integer yang murni. Ada juga yang campuran. Maksudnya ada yang bernilai real, ada yang bernilai bilangan bulat. Ada juga yang mungkin nanti tidak saya bahas, yaitu bilangan program linear yang dia variabel bernilai 0,1 atau biner. Metodenya nanti kita gunakan prosedur pendekatan. Ini kita dekati, jadi kita cari di dekat situ nilainya berapa, terus itu ya kita cari di dekat solusi yang ada yang dia bilangan real dan kita dekati solusinya di daerah itu. Jadi ini gambarannya ialah pendekatannya adalah ketika kita punya modal program linear integer, jadi program linear integer tadi, ini kita longgarkan. Maksudnya adalah bahwa variabel yang tadinya bernilai bilangan bulat itu kita hilangkan syarat bahwa dia harus bilangan bulat, tapi kita hilangkan menjadi dia bilangan real saja. Karena dia bilangan real saja, maka persoalan menjadi masalah program linear biasa yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode Simplex yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Oke. Karena kita menggunakan metode Simplex, maka kita dapat solusi. Solusinya bilangan integer atau real. Bisa integer, bisa juga real. Tapi belum tentu integer semua. Karena belum tentu integer semua ya, kita teruskan pencariannya dengan pendekatan itu. Oke, kalau kita selesaikan dengan Simplex, maka nanti kita punya solusi Simplex-nya atau solusi model program linear tadi. Nah, solusi tadi, maka kita identifikasi titik yang optimal tadi. Solusi dalam hal ini adalah solusi yang optimal, yaitu kita dapat solusi yang optimal dengan metode Simplex, maka kita identifikasi titik tadi. Apakah semua sudah integer? Kalau belum, ya kita teruskan. Kalau sudah, ya berhenti. Nah, kalau belum berarti solusi yang belum integer itu kita cabangkan. Salah satu saja kita cabangkan. Nah, nanti memang kalau solusinya belum integer untuk beberapa variabel, itu nanti bisa saja dengan mengambil titik yang berbeda, itu bisa saja berbeda iterasinya, bisa berbeda. Oke. Yang ketiga itu program linear kita tadi ya sudah kita cari solusinya yang ketemu titik optimalnya tadi, itu kita pecah atau kita cabangkan titik yang atau solusi yang belum integer tadi menjadi dua bagian. Misalkan saja X sama dengan 3/5. Oke. Maka 3/5 itu di antara 3 dan 5. 3 dan 5. 3 dan 4. Maka kita punya kendala baru adalah X yang kurang dari sama dengan 3, berarti di bawahnya 3 dan 3, dan X yang lebih dari sama dengan 4, atau di atas 4 dan 4.
Artinya, yang tadi bilangan X yang bilangan real tadi sudah tidak dipakai. Daerahnya kita hapus. Gitu ya. Jadi dia menjadi X yang lebih dari sama dengan 4 dan X yang kurang dari sama dengan 3. Itu kita tambahkan ke model kita, kemudian kita selesaikan lagi. Apakah sudah ada yang atau sudah integer semua? Belum, ya kita lanjutkan lagi, kita pecah lagi. Terus sampai apa? Sampai semua disolusi semua variabelnya berbentuk atau nilainya adalah integer atau tidak ada solusi. Ya, kalau nggak ada solusi yang tidak kita cabangin lagi. Kalau ada solusi, ada yang masih bilang real, kita cabangkan lagi. Sampai berhenti, ya sampai berhenti. Nah inilah kompleksitas dari ketika kita gunakan program linear integer dengan metode simplex. Nah nanti kita lihat contohnya untuk mempermudah gambaran. Oke? Nah ini kita sebut, kita punya algoritma namanya algoritma branch and bound. Itu kita cabangkan ya untuk X tadi ya, yang 3,5 tadi yang belum integer, yang masih bilang real, kita cabangkan menjadi 2 kendala, yaitu kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, dan lebih dari sama dengan 4. Itu adalah cabang. Nah, batasnya nanti kita punya lower bound itu ya, batasannya. Oke, ini contohnya. Maksimalkan Z sama dengan 8X plus 5Y. Ini adalah fungsi tujuannya. Dan kendalanya, kita punya 2 kendala, dan 1 kendala tanda, dan kendala bahwa X dan Y adalah integer. Dalam hal ini, X dan Y integer itu kita relaksasi menjadi bilangan real saja, sehingga kita punya masalah subproblem 1, yaitu ketika X dan Y integer kita hilangkan syaratnya. Gitu ya. Jadi kita punya masalah seperti ini, dan kalau kita mencari solusinya dengan metode simplex, kita dapatkan nilainya adalah 15/4 untuk X-nya, Y-nya 9/4, dan Z-nya 165/4. Nah, Anda lihat, karena solusi X dan Z masih bilangan real, maka kita bisa membuat cabangnya, baik di X maupun di Y, tapi tidak dua-duanya tentunya. Misalkan saja kita buat cabang di X, berarti 15/4 nilainya adalah lebih dari 3 dan kurang dari 4. Maka nanti kita punya cabang, yaitu ketika kita tambahkan model ini, model di atas tadi itu, model itu ya, model yang program linear tadi, 2 kendala tadi itu ya, yang di atas itu, kemudian kita tambahkan dengan kendala X yang, kan X tadi kan antara 3 dan 4, maka X yang lebih dari 4, lebih dari 94, atau ada 2, nanti ada 2 subproblem, yaitu atau subpersoalan, yaitu yang subpersoalan 1 itu ditambah dengan X yang kurang dari sama dengan 3. Oke, selanjutnya Anda lihat, jadi di subpersoalan pertama kita punya daerah visible-nya yang di akhir itu ya, itu adalah subpersoalan yang pertama. Oke, karena tadi nilai X-nya masih bilang real maupun Z-nya, maka terserah kita mau kita buat cabangnya yang mana. Dalam ini kita akan punya subpersoalan yang kedua dengan membuat cabang di variabel X-nya tadi. Ini adalah subpersoalan yang pertamanya, dan ya ini tambah dengan kendala dari percabaan di X tadi, yang dia di antara 3 dan 4, maka ini adalah X yang lebih dari sama dengan 4, ini ya, maka ini adalah subproblem yang kedua. Anda lihat di gambar sebelah kanan, itu adalah X sama dengan 4, dan dia lebih dari, itu adalah tempatnya subpersoalan yang kedua. Oke. Dan subpersoalan yang ketiga, ini berarti seperti subpersoalan yang kedua, tetapi X-nya adalah kurang dari sama dengan 3. Oke, ini adalah subpersoalan yang ketiga. Bisa Anda lihat di gambar juga, itu titik yang X sama dengan 3, kemudian dia di sebelah kirinya. Berarti di antara 2 garis itu, yang merah itu di antara X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, itu sangat kita hilangkan, jadi kita potong.
Jadi SP1 kita potong menjadi SP2 dan SP3. Dan di antara SP2 dan SP3 itu hilang karena di sana nilai X-nya yang bilangan real tadi. Oke. Kalau SP2 kita selesaikan dengan metode simplex, maka kita dapatkan X-nya sudah positif, yaitu sama 4, tapi Y-nya masih bukan positif sih, bilangan integer. X-nya sudah bilangan integer, tapi Y-nya masih bilangan real. Berarti kita akan meneruskan proses dengan Z-nya ini kita buat jadi cabangnya. Oke, kita buat cabangnya 9/5, berarti kita punya berapa itu? 1, ya, 1,8, berarti Z-nya yang kurang dari 1 dan Y yang lebih dari sama dengan 2. Itu kita buang daerah antara Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2-nya. Karena dia adalah bilangan realnya. Nah, itu kita lihat sub persoalan yang kedua, yaitu SP2 ditambah dengan batasan Y-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, itu adalah garisnya. Y sama dengan 2, dia lebih dari 2, maka dia di atas 2 itu, tapi dia di SP2. Ini kalau lihat gambarnya, bisa saja ini tidak ada solusinya, tapi tergantung kalau gambarnya presisi, ya memang tidak ada solusinya. Jadi kalau gambarnya kurang, ya bisa saja ada solusinya, tapi itu kita lihat di modelnya dan kita selesaikan dengan simplexnya agar kita tahu persoalannya ya. Oke. Nah, kemudian di SP5 adalah SP2 ditambah dengan kendala Y-nya kurang dari 9,1. Kita lihat, maka kita punya yang hijau itu ya, kita punya SP5. Oke, itu SP5 yang berwarna hijau, maka di antara Y yang 1 dan 2 itu dihilangkan, itu daerahnya SP5. Itu akan memotong SP2 menjadi SP3, SP4, dan SP5. Oke, ini untuk mempermudah, kita buat gambar di bawahnya SP5-nya. Oke. Ya, di situ SP5 ya, tempat SP5 yang berwarna hijau. Kemudian SP kita cari solusinya. SP4 belum, kita cari, kita lihat SP5. Ternyata SP5 itu X-nya masih belum bilangan integer, tapi Y-nya sudah integer. Maka kita cabangkan di X-nya. Kita lihat X-nya adalah 40/9. Berarti berapa nilainya? Dia di antara nilai 4 dan 5. Maka X-nya nanti kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan 5. Itu untuk cabang di SP5 untuk X-nya. Kita lihat SP6 adalah SP5 ditambah dengan batasan X yang lebih dari sama dengan 5. Dan Anda lihat di bawah sana, itu SP6-nya, yaitu X-nya lebih daripada 5. Di sana itu ya, dia ketemu di sana, di titik di SP6 itu mungkin titik saja mungkin. Kita lihat SP7 adalah SP5 ditambah dengan X yang kurang dari 4. Anda lihat SP7, kita perhatikan, itu Z-nya, itu kendalanya, itu dari SP1, dan ada teman X yang lebih dari 4, itu dari SP2, kemudian Y kurang dari 1, itu tambahan dari SP5-nya, kemudian SP7 tambah dengan X yang kurang dari 4. Tadi di situ ada X lebih dari 4 dan X kurang dari 4, sehingga membentuk dia adalah garis X sama dengan 4. Oke, maka Anda lihat gambar di samping, yaitu kendalanya dalam bentuk garis. Ya. Kalau dia berpotongan dengan nilai yang lainnya, maka dia berbentuk garis. Gitu. Oke, ini adalah, tapi apa ini selesai? Belum. Kita belum mencari nilai solusi untuk SP4. Ini belum kita cari, juga SP3 belum. Kita baru ke SP7, SP6 juga belum. Anda lihat ringkasannya di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya ringkasannya. Nah, ini langkah iterasinya. Anda lihat. Ini adalah SP1, yaitu Z 165/4
X 15/4, Z 9/5. Nah, kemudian saya cabangkan di X-nya, itu T91 ya, iterasi yang pertama. Saya cabangkan di X-nya, itu X yang lebih dari 4, itu untuk SP2. Ternyata saya dapat solusinya, Y masih bilangan real. Kita cabangkan lagi, menjadi Y-nya itu antara 1 dan 2, sehingga saya ambil yang Y lebih dari 2, untuk SP4, karena dia tidak visible, seperti gambar tadi ya. Dia tidak visible lebih dari 2 Y-nya. Oke, SP4-nya. Kemudian SP5-nya yang Y kurang dari sama dengan 1. Maka saya dapat solusi yang ternyata X-nya masih belum integer. Maka X-nya kita buat cabang lagi. X-nya kita buat cabang untuk menjadi SP6 dan SP7. Kita lihat ketika X-nya kurang dari 4, kita anggap dia SP7-nya ya. Maka saya dapat Z-nya 37, X dan Y-nya sudah integer, sudah bilangan bulat. Sehingga saya punya calon solusi. Ini adalah calon solusi yang kita punyai. Kemudian, ini adalah iterasi kelima. Kemudian, kita punya X yang lebih dari sama dengan 5. Maka saya punya juga calon solusi baru juga. Calon solusi juga yang Anda lihat di situ. Karena tadi 37 adalah calon solusi, maka dia menjadi lower bound untuk yang SP6. SP6 ternyata X dan Y-nya sudah, variabelnya sudah integer, maka ternyata Z sama dengan 40, dia lebih baik daripada yang calon lower bound-nya. Karena kita cari lower bound yang tertinggi, terbesar. Batas bawah terbesarnya. Tadi 37, kemudian kita dapat SP6 adalah 40, maka SP6 yang 940, yang Z 940 menjadi lower bound untuk selanjutnya. Nah, kita lihat di sini dulu. Ketika SP2 masih bilangan real, kita cabangkan. Ketika SP4 dia tidak visible, maka dia berhenti. Oke. Ketika SP5 dia ada yang real, maka kita cabangkan. Kemudian SP6 dia berhenti karena semuanya integer. SP7 dia berhenti karena semuanya integer. Oke, sekarang kita ke SP3. Kita lihat SP3. Nah, ini sudah 6 iterasi ya. SP3 dengan tambahan, yaitu kendalanya X kurang dari 3. Ternyata SP3 adalah bilangan integer juga. Tapi nilainya 39 Z-nya. Sebenarnya lower bound-nya dari SP6 adalah 40, sehingga dia tidak lebih bagus dari lower bound-nya, maka dia bukan solusi. Karena SP3 sudah berhenti, maka solusi sudah kita dapatkan, yaitu lower bound yang paling tinggi, yaitu SP6, sehingga nilainya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 40 sebagai solusi optimalnya. Nanti bisa Anda coba ketika SP1 Anda buat cabang di Y-nya, Anda coba cabang di Y-nya. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan kita komunikasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.